السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas ayat yang pertama dari surat An-Nisa, yaitu pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan sudah diciptakan pula dari Adam istrinya atau pasangannya, yaitu Hawa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang paling bawah, yang sebelah kiri, dalam keadaan Adam alaihi salam tertidur. Maka ketika Adam bangun dari tidurnya, melihat ada sesosok wanita pertama di muka bumi yang bernama Hawa dari dirinya, maka terkagum-kagum dengannya, sebagaimana juga Hawa melihat Adam terkagum-kagum dengannya. Dan ini yang memang Allah takdirkan bapak dan ibu seluruh manusia. Ikhwani fillah a'azzakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Adam diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari Adam. Oleh karena itulah wanita, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka cenderungnya kepada laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki diciptakan dari tanah, kata Ibnu Abbas, maka juga kecenderungannya kepada tanah, yakni harta benda, dunia, dan mereka biasa, nasallahu alaihi, bentuk aslinya manusia sangat cinta pada dunia. Demikian barakallahu fikum. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan fahbisu nisaakum, maka jagalah baik-baik istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian. Adapun hadis yang sahih yang disebutkan dalam kitab-kitab sahih, innal mar'ata khuliqat min dhil'in, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in minad dhila' a'la, dan sesungguhnya
Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Fa in dhahaba tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau paksa wanita harus lurus, maka akan patah. Ini tulang rusuk yang bengkok ini kalau dipaksa diluruskan akan patah. Kemudian dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau engkau bernikmat-nikmat dengan istrimu dalam keadaan bengkok, maka itu bisa engkau mendapatkan mut'ah daripadanya dalam keadaan dia tetap bengkok. Maka ikhwan ibn a'azzakumullah, ini bukan sedang menjatuhkan para wanita, tetapi justru sebaliknya. Yani wahai kaum laki-laki, sayangilah para wanita, karena memang sudah tercipta wanita seperti itu. Maka jangan dipaksa. Jangan kemudian engkau mematahkannya, maka dia akan patah. Banyak tafsir dari para ulama tentang apa makna idza dahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau paksa dia untuk lurus kemudian maka engkau akan mematahkannya. Ada yang menyatakan patahnya adalah cerai, ada yang menyatakan selain itu. Wallahu ta'ala a'lam. Maka jagalah mereka para wanita dalam keadaan bengkok, maka engkaulah wahai kaum laki-laki yang mengimbangi kebengkokan para wanita. Bagaimana mengimbangi bengkokan para wanita? Jangan dijadikan pemimpin, jangan dijadikan penentu, jangan dijadikan dia sebagai bapak atau ibu rumah tangga dengan memimpin seluruhnya, jangan. Yang ngatur adalah kamu, wahai kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wahai kaum laki-laki, kalian ini pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena memang Allah lebihkan kaum laki-laki di atas perempuan, dan juga karena apa yang mereka infakkan dari nafkah-nafkah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pada ayat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hak makhluk. Yang pertama, karena kemarin sudah kita bahas bahwasanya isi dari surat An-Nisa ini terringkas di dalam ayat pertama, yaitu tentang urusan dengan hak Allah, yaitu wattaqullah, kemudian hak keluarga, hak istri, hak anak dan seterusnya, dan juga hak makhluk secara umum, di antaranya hak anak-anak yatim. Maka diawali dengan ini. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, maka berikanlah, serahkanlah untuk anak-anak yatim harta mereka. Berikanlah harta mereka kepada mereka. Tentunya setelah mereka mencapai dewasa. Tersirat di sini, walaupun tidak tersurat, adanya kewajiban wilayah. Wilayah adalah perwalian. Ketika seorang anak yatim masih belum balik, masih belum kecil, masih belum besar, masih kecil, maka anak-anak yatim ini harus ada walinya yang mengurusi dan memegang hartanya. Untuk apa? Untuk mengaturnya demi kepentingan anak yatim tersebut. Karena kalau masih anak-anak diberikan harta yang besar, khawatir akan disia-siakan. Khawatir tidak bijak dalam menggunakannya. Bisa dibayangkan kalau anak tadi kemudian beli permen segudang banyaknya, apa yang terjadi? Jangan, pegang oleh walinya. Ini tersirat, tidak tersurat, tidak tertulis di sini harus ada wali, tetapi kalimat wa atul yatama amwalahum, dan wahai para wali, itu maknanya serahkan pada anak-anak yatim tadi harta mereka ketika mereka sudah dewasa. Ketika kamu tes, nih, ambil 1 juta buat kamu, buat saya, paman,
Iya, kamu pamannya misalnya. Dilihat beli apa dia. Masih belum dewasa, dia belum kasih seluruhnya. Tetapi ketika dilihat sudah dewasa, akan diberitahu padanya, ini semua harta kamu. Rumah ini rumah kamu. Dan ini uang seluruhnya yang ada di sini, semuanya punya kamu. Pegang. Karena terlihat sudah dewasa. Atau dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau kamu dikasih uang segini, mau beli apa? Saya akan begini-begini. Kalau 100 juta. Wah, kalau 100 juta saya mau menikah. Memang anaknya sudah mulai beranjak dewasa. Terus, emang mau ngapain nikah? Oh, saya begini-begini. Jawabannya semua sesuai dengan syariat. Masya Allah. Kalau gitu, ini semua uang kamu. Ini barakallahu fikum, banyak cara untuk melihat apakah anak tadi sudah beranjak dewasa atau belum. Karena dewasa itu ada dua jenis. Ada dewasa dalam artian khilqah, ada dewasa dalam artian khuluqah. Penciptaannya sudah dewasa. Nah, kalau penciptaannya biasanya dengan umur 13-14 tahun sudah dianggap dewasa. Atau dengan mimpi basah, itu sudah dewasa secara penciptaan. Tetapi secara khuluq, akhlaknya, apakah dia sudah dewasa? Ini kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang sudah umur 20 tahun masih belum dewasa. Ada yang bahkan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang berbeda-beda. Tetapi tentunya para ulama berpendapat dengan yang ini dan yang itu. Kalau secara umum kebanyakan manusia begitu beranjak dewasa secara khilqah langsung berpikirnya pun ikut dewasa. Itu keumumannya. Kecuali yang kelainan-kelainan barakallahu fikum. Umumnya kalau sudah mulai beranjak dewasa, dia sudah mimpi basah, atau kalau perempuan sudah haid, biasanya cara berpikirnya juga sudah dewasa. Baik, maka saat itulah harta mereka harus diberikan pada mereka secara penuh, utuh, jangan dikurangi. Kata Allah, "Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib." Jangan mengganti yang jelek dengan yang baik. Jangan mengganti yang baik dengan yang jelek. Ikhwan fillah, azza diriwayatkan maknanya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang berkata melihat kambing si anak yatim ini, karena bapaknya dulu saudagar kambing, masya Allah, banyak kambing-kambingnya gemuk-gemuk. Dia punya kambing-kambing kurus-kurus, sakit-sakitan. 5 ekor kambing yang dia punya yang sakit-sakitan ini ditukar dengan 5 ekor kambing yang sehat gemuk punya anak yatim tadi. Kemudian berkata, 5 dengan 5. Saya tidak berbuat zalim. Saya menukar 5 kambing dengan 5 kambing. Demikian pula dirham. Diganti dirham yang bagus dengan dirham yang jelek. Karena dirham itu uang emas atau uang perak. Dan kalian tidak seperti hari ini. Jangan berpikir seperti duit sekarang. Dulu itu ya emas yang diberikan. Atau perak yang diberikan. Maka ada perak yang benar-benar asli. Ada perak yang muzayyaf. Sudah campuran. Emasnya juga demikian. Ada emas yang memang asli, ada emas yang sudah campuran. Maka yang diganti kemudian mengatakan dirham dengan dirham, dinar dengan dinar. Fahada makna yang Allah katakan, jangan la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Ini satu makna. Ada makna lain yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini dalam tafsir kita yang ringkas. Bahwasanya makna mengganti dengan yang baik adalah engkau memiliki harta yang halal, yang benar-benar milikmu. Kenapa engkau memakan harta yang haram? Berarti engkau tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Engkau justru memilih yang jelek menukar dengan yang baik. Artinya engkau memilih yang haram daripada yang halal. Kita baca ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kata beliau, "Hadza awwalu ma awsa bihi min huquqil khalq." Ini adalah awal pertama yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hak-hak makhluk. Hablum minan nas.
di dalam surat ini. Wa humul yatama alladzina faqadu aba'ahum, yaitu haknya anak-anak yatim alladzina faqadu aba'ahum, yang telah kehilangan bapak-bapak mereka, al-kafilina, yang memelihara mereka, yang menjamin mereka, sudah tidak ada lagi. Wahum sighar, sedangkan mereka dalam keadaan kecil, dhi'af, dalam keadaan lemah, la yaqumuna bimasalihihim, mereka tidak bisa menegakkan maslahat mereka sendiri, harus diurus orang lain. Ini yang disebut dengan yatama. Berarti apa definisi yatim? Tidak cukup dengan kalimat orang yang kehilangan bapaknya. Kalau kamu katakan yatim adalah orang yang tidak punya bapak, kemudian yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya kita semua yatim akhirnya. Banyak orang-orang yatim, terlalu banyak. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki bapak dan memiliki ibu sangat banyak sekali. Tetapi karena mereka dewasa, bapak-bapak, maka itu bukan anak yatim. Nggak ada bapak yatim, nggak ada. Yang ada anak yatim. Artinya masih kecil. Begitu sudah dewasa, bukan lagi anak yatim. Mungkin disebut bapak yatim, tidak bisa. Karena kalau sudah bapak-bapak, tidak disebut yatim. Tapi miskin, ya fuqara berarti. Fuqara wal masakin tidak masuk yatama. Berbeda. Mengapa berbeda? Sangat berbeda jauh. Karena kalau bapak-bapak fuqara tadi ini, walaupun tidak punya bapak, tidak punya ibu, mereka dalam keadaan hanya fuqara harta. Hanya fuqara harta. Mereka miskin harta, nggak punya uang, nggak punya harta. Bantu harta, mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Tetapi anak kecil tadi, kamu kasih harta, tetap dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Lihat bedanya. Anak yatim berbeda. Makanya yang dianjurkan kepada anak yatim bukan berilah bantuan untuk anak yatim, bukan. Tetapi Rasul katakan peliharalah anak yatim. Anak wa kafilil yatim kahatain. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim kahatain, seperti dua jari ini. Nanti dalam surga berdampingan. Anak wa kafilil yatim. Aku dan pemelihara anak yatim disuruh untuk pelihara anak yatim. Mengapa? Karena kalau diberi harta, namanya anak kecil, bagaimana dia bisa menggolang hartanya atau bisa menghidupi dirinya? Tidak bisa. Bahkan mungkin baru keluar ke jalan raya sudah ditipu orang, sudah hilang hartanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun tidak ditipu orang, dia menggunakan harta yang dia miliki tadi bukan apa yang dia butuhkan, tetapi apa yang dia senangi. Itu kebiasaan anak kecil. Dia lapar, dia haus, pakaian compang-camping kotor, punya duit, nggak beli itu dia. Yang berpikir bagaimana dia bisa main. Akhirnya sakit. Akhirnya dia semakin parah. Naudzubillah min dzalik, kasihan mereka. Sehingga hendaklah ada yang menjaga mereka. Yang pertama dan terutama adalah wali-walinya. Siapa walinya? Kerabat yang terdekat. Bisa pamannya, bisa bibinya, bisa siapa saja. Bisa pula keluarganya yang sudah dewasa, kakaknya yang sudah dewasa misalnya. Atau adiknya. Nggak mungkin. Kalau dia anak yatim, adanya lebih kecil lagi, maka nggak mungkin. Yang umumnya biasanya paman-pamannya atau kakak-kakaknya, dan sering terjadi kezaliman terhadap anak yatim oleh mereka ini. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang jujur dan baik, masya Allah, semoga Allah beri pahala mereka dengan pahala yang besar. Tetapi seringkali karena tidak ada yang bisa menuntut, ini anak kecil gak tahu apa-apa, sedangkan hartanya bisa miliaran. Bapaknya meninggal, anaknya masih kecil. Ini godaannya besar. Maka seharusnya
kafilul yatim ini, pemelihara anak yatim tadi, menjaga hartanya untuk kepentingan anak tadi, untuk makannya, untuk minumnya, untuk obatnya, untuk kesehatannya, untuk vitaminnya, untuk pakaiannya, untuk sekolahnya, untuk mondoknya, ila akhirih. Sampai balagha asyuddahu, sampai mencapai kedewasaan, maka berikan pada mereka harta mereka dengan tidak dikurangi. Qala, kata Syekh Zaid rahimahullah selanjutnya, karena mereka la yaqumuna bimasalihihim, mereka tidak bisa mengurusi diri mereka sendiri. Fa amara ar-raufur rahim ibadahu an yuhsinu ilaihim. Maka Allah ar-raufur rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Berbuat baik pada anak-anak yatim walaupun sekedar engkau memegang kepalanya, membelainya, mengusapnya, itu sudah mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Wa anna yuqarribu amwalahum illa billati hiya ahsan, dan jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir bahwa makna billati hiya ahsan yang disebutkan dalam ayat lain, jangan mendekati harta anak yatim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik, adalah dengan menggolangnya agar dia berkembang. Karena uang sebesar apapun kalau dimakan terus akan habis. Maka tidak mengapa untuk digolang kalau yakin akan memberikan keuntungan. Jangan sampai modal tadi hilang. Baik, nanti keuntungannya untuk si anak yatim tadi. Dan kemudian kalau engkau dalam keadaan membutuhkan untuk hidupmu dan sebagainya, maka bil ma'ruf, kata para ulama. Bil ma'ruf artinya sekedarnya saja. Bukankah kamu sibuk, capek mengurusi, maka ambil sekedarnya saja untuk makan kamu bersama anak tadi. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la taqrabu, jangan dekati harta anak yatim, berarti umum. Jangan bilang pinjam dulu, anaknya nggak ngerti apa-apa. Kalau ternyata nggak bisa bayar juga anaknya nggak tahu. Itu bahaya. Atau minta dikit, masa nggak boleh? Ini kan ponakan saya sendiri. Jangan dekati. Pokoknya jangan dekati. Kecuali kalau untuk kepentingan si anak yatim tadi. Wa an yu'tuhum amwalahum idza balaghu wa rashidu. Dan berikan pada mereka anak-anak yatim tadi kalau mereka sudah beranjak dewasa, sudah baligh, sudah rasyid. Baligh itu sudah mencapai kedewasaan secara khilqah, sudah haid kalau perempuan, sudah keluar mani kalau laki-laki. Taib. Sedangkan rasyid itu adalah akalnya sehat, berfikirnya sehat, sudah bijak. Taib. Bagaimana kalau nggak bijak-bijak sampai tua? Nggak dikasihkan sampai tua. Contoh, kata para ulama, kalau dia dalam keadaan kelainan jiwa, majnun, atau dia dalam keadaan kelainan cara berpikirnya, seperti anak-anak terus sampai dewasa. Apa disebutnya itu penyakitnya? Saya lupa. Sindrom apa begitu. Maka dipegang oleh walinya sampai dia dewasa. Tetap nggak diberikan. Barakallahu fikum. Berikan seberapa? Qala, kata Syekh Saidi, kamilatan muwaffirah. Berikan sempurna. Berikan seluruhnya. Walaupun miliaran, walaupun triliunan, ini hartamu. 1 triliun ada di bank ini, sekian ratus juta, sekian miliar, ada di sana sekian miliar. Ini kartunya, ini buku banknya, ini emasnya yang dibalik besinya. Serahkan semuanya. Loh dia kan jangan pakai macam-macam alasan-alasan. Itu uang dia. Dan dia sudah dewasa. Selesai.
Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, kata Syekh Sa'di maknanya alladhi huwa akl malal yatim bighairi haqq. Jangan menukar yang jelek. Apa yang jelek? Mengambil harta anak yatim. Ini jelek. Mengapa kamu memilih yang jelek? Karena itu mencuri, apalagi dari anak yatim. Kasihan sekali. Zalim. Kenapa kamu milih yang khabith daripada yang thayyib? Apa yang thayyib? Huwal halal, yaitu yang halal. Alladzi ma fihi haraj. Yang halal dan tidak ada keberatan, tidak ada kesusahan. Wala tabi'ah, dan juga tidak terkait dengan yang haram tadi. Barakallahu fikum. Sehingga kita mendapatkan dua makna. Apa makna wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib? Jangan menukar yang jelek dengan yang baik. Satu makna adalah apa yang kita sebutkan tadi dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya jangan menukar yang haram dengan yang halal. Kamu punya yang halal, mengambil yang haram. Berarti engkau memilih yang khabith daripada yang thayyib. Walaupun engkau punya sedikit karena miskin, tapi itu thayyib. Sedangkan engkau mengambil yang banyak dari anak yatim atau dari hartanya anak yatim, itu buatmu khabith karena itu haram. Jangan kamu menukar yang halal dengan yang haram. Sedangkan yang kedua, melihat hartanya anak yatim bagus-bagus, ternaknya gemuk-gemuk, kemudian dia tukar. Toh sama saja. Satu kambing dengan satu kambing. Satu dinar dengan satu dinar. Satu dirham dengan satu dirham. Apa salah saya? Ternyata itu adalah menukar yang khabith dengan yang thayyib. Yang thayyib punya anak yatim diambil, ditukar punya dia yang khabith. Tapi kan jumlahnya sama. Nih kamu mendapatkan kambing dari bapak kamu dulu ada 120 ekor nih, jumlahnya persis 120 ekor. Padahal yang 10 dan tukar yang kurus-kurus, yang jelek-jelek yang punya dia. Fahadha aydan ma'na dzalik, dan tidak bertentangan antara keduanya. Ayat ini mencakup kedua-duanya. Yang ini juga jangan, yang itu juga jangan. Dua-duanya dilarang oleh Allah dengan kalimat wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan juga jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Kalimat ila maknanya ma'a. Ila amwalikum ay ma'a amwalikum. Fa fihi tanbih liqubhi akli malal yatim bihadhil halah. Dalam ayat ini ada peringatan jeleknya memakan harta anak yatim. Allati qad istaghna biha al-insanu bima ja'alahu Allah lahu minar rizqi. Apalagi orang yang sudah Allah berikan kecukupan, yang sudah Allah berikan rizki pada hartanya, Masya Allah, maka jangan sampai lancang dia memakan harta anak yatim. Karena itu kata Allah, huban kabira, itu adalah dosa yang besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.